saya Muhammad Hussein Arafat dan narasumber saya yakni Arfan Maulana Hafiz. Kami di sini akan berbincang-bincang tentang media sosial di dalam organisasi. Oke, Bang Arfan, apa sih yang lu ketahui dan lu minati dalam media sosial di organisasi? Yang gue ketahui tentang media sosial di organisasi itu adalah salah satu cara kita untuk mengenalkan suatu organisasi kepada masyarakat luas gitu. Jadi dengan adanya media sosial, orang-orang yang tidak terlibat dalam suatu organisasi tersebut akan menjadi tahu seperti apa yang terjadi dalam organisasi tersebut. Contoh, di organisasi tersebut bisa ada kegiatan-kegiatan diskusi atau kegiatan olahraga. Jadi kita bisa mengenalkan kegiatan-kegiatan dalam organisasi tersebut melalui media sosial. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam media sosial tersebut, bagaimana cara kita mengembangkan organisasi tersebut dalam sosial media, dan contoh-contoh yang sudah familiar itu apa aja kira-kira? Contoh, kita mengembangkan suatu organisasi melalui media sosial. Jadi kayak gitu. Yang kita lakukan itu adalah dengan kita memberitahu organisasi tersebut itu tujuannya untuk apa. Jadi bisa kita posting melalui beberapa sosial media, contoh seperti Instagram, juga TikTok atau YouTube, yang mana sosial media tersebut itu sering digunakan oleh kebanyakan orang. Jadi misalkan kita organisasi mahasiswa, misalkan kayak kalau di ruang lingkup kampus ada dema, ya kan, itu kita kasih tahu tuh dema itu seperti apa, dema itu tugasnya ngapain aja, kayak gitu kan. Terus kita juga bisa mengembangkan organisasi tersebut melalui sosial media dengan cara kita melakukan studi banding dengan organisasi-organisasi lain. Contoh misalkan di Dema UIN, kita melakukan studi banding dengan Dema Unpad, seperti itu. Jadi kita tahu. Oke. Dan ini kan banyak nih di kampus-kampus, organisasi-organisasi. Bagaimana sih caranya ketika ada suatu orga, misalnya ada orga tersebut, misalnya PMII. Di orga PMII ini misalnya banyak gosip PMII ini kayak orangnya rusuh apa-apalah. Untuk kita membuktikan bahwasanya PMII ini tidak rusuh dengan media sosial, itu seperti apa menurut Bang Arfan? Jadi media sosial itu bisa berperan sebagai PR juga, bagaimana mengurusi internal dan juga eksternal yang terjadi di dalam organisasi dan juga di luar organisasi. Jadi misalkan di dalam suatu organisasi itu ada isu-isu yang tidak mengenakan, seperti misalkan di dalam organisasi tersebut itu terlihat rusuh, gitu ya kan, tidak ada tujuannya mau ngapain tidak jelas, yang terjadi hanya keributan-keributan, itu kita bisa mengupload atau memposting kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung atau yang sudah berlangsung, yang sudah terjadi dalam organisasi tersebut. Misalkan organisasi tersebut habis melaksanakan diskusi, ya kan, kita posting nih di Instagram, ya kan. Jadi dengan kita memposting diskusi-diskusi tersebut atau kita posting pelatihan-pelatihan, ya kan, jadi orang-orang di luar sana melihat bahwa yang terjadi di organisasi tersebut ternyata bukan keributan doang loh, ada diskusinya juga, ada pelatihan-pelatihannya juga. Jadi kita bisa menutupi isu-isu tentang keributan-keributan dengan kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan. Oke. Nah, dan terkait kan banyak nih kayak mahasiswa, mahasiswi di maupun di kampus maupun di organisasi, seperti organisasi yang tadi PMI itu kan banyak mahasiswa-mahasiswa yang berkarya di PMI ini, banyak yang mempunyai karya ilmiah, banyak yang mempunyai tulisan
bagus nih di UMI kan. Nah, peran media sosial dalam itu tuh apa untuk anak-anak yang bisa menulis-nulis seperti tadi? Oh, itu kita dengan potensi anak-anak yang suka menulis karya ilmiah gitu, kita bisa membuatkan blog, ya, kan, blog tentang organisasi tersebut. Kita sediakan wadahnya. Siap. Jadi misalkan Bang Arafat suka nulis nih tentang kemahasiswaan atau tentang keislaman, keindonesiaan, itu kita siapkan blog. Nanti kita minta tulisan hasil tulisannya Bang Arafat, kita edit lagi, baru kita naikin ke blog dan kita share. Jadi Bang Arafat juga senang, juga bangga melihat hasil tulisannya dibaca oleh orang lain. Gitu. Terus juga bisa kita posting di Instagram, kayak gitu. Selain blog ada Instagram. Dan sistem untuk melatih anak-anak seperti itu tuh bagaimana? Untuk kita itu mempunyai, kan nggak mungkin nih Bang Arfan itu selalu ngedit terus, mestinya harus mempunyai kader-kader yang baru nih. Sistemnya itu bagaimana menurut Bang Arfan yang paling bagus? Oh, biar kita ada regenerasinya ya, biar kita yang di dalam terus itu kita bisa adakan pelatihan, atau kita misalkan di dalam suatu organisasi itu pasti ada biro-bironya atau divisinya, ya kan. Jadi itu kita bisa adakan rapat per bulan atau per minggu, yang dimana rapat itu bukan hanya membahas program, tetapi juga bagaimana cara kita menjalankan program, ya kan. Seperti misalkan kita mau ngedit blog, ya kan, itu kita sekalian ajak teman-teman yang lain dari divisi tersebut untuk melihat bagaimana cara kita membuat blog, bagaimana kita mengedit suatu tulisan untuk dimasukkan ke blog, kayak gitu. Jadi teman-teman yang lain juga paham juga. Jadi memang pengaruhnya banyak ya media sosial. Nah, kan di kalangan kampus nih banyak juga kayak orang-orang yang sering bikin hoax dan mungkin isu-isu yang nggak benar. Bagaimana sih cara kita itu menangkis semua hoax-hoax tersebut? Sebenarnya itu kalau hoax itu ya, itu tergantung pada siapa yang memposting dan siapa yang melihat, kayak gitu ya kan. Karena hak untuk memposting dalam media sosial itu bukan hanya milik kita, tapi milik semua orang. Jadi siapapun orang yang memiliki media sosial, contoh Bang Arafat punya Instagram, gitu ya kan. Terus Bang Arafat mau bikin hoax tentang suatu keributan di kampus, padahal itu tidak terjadi, ya kan, itu boleh-boleh aja, ya kan. Karena itu belum ada undang-undangnya untuk mengatur yang kayak gitu. Paling dari kitanya yang melihat itu kita pintar-pintar aja mencari informasi. Jangan sampai kita langsung percaya dengan apa yang terjadi di media sosial. Kita harus sering-sering terjun ke lapangan atau observasi, melihat bagaimana sih, benar nggak sih yang diberitakan di Instagram tersebut, benar adanya apa enggak, gitu. Dan ini yang terakhir nih Bang nih, ya. Apa sih kayak yang kita peroleh apabila kita mendalami tentang media sosial tersebut, dan ada apa enggak kayak lomba-lomba supaya di kayak melibatkan media sosial tersebut? Yang kita peroleh dari mendalami sosial media itu sebenarnya banyak ya, karena kan kita ini hidup di zaman yang udah sangat canggih ya. Teknologi itu memang selalu berkembang pesat, gitu kan. Jadi kita jangan sampai kita ketinggalan, ibaratnya apa ya, kayak kudet lah, kita ketinggalan, ya kan? Iya juga. Iya. Jadi kita harus ikuti perkembangan zaman, karena kalau kita melihat dari dunia pekerjaan, media sosial itu sangat dibutuhkan, ya kan? Bagaimana untuk membranding suatu perusahaan atau suatu brand dari perusahaan tersebut, nah itu melalui media sosial. Udah nggak zaman lagi tuh kita nyebar-nyebar brosur, ya kan? Poster-poster udah nggak zaman itu. Ya. Kita tinggal memposting melalui media sosial, contoh seperti Instagram, seperti TikTok. Nah itu udah pasti lebih efektif ketimbang kita nyebar-nyebar poster, dan juga untuk biaya dan waktu lebih efisien menggunakan media sosial, kayak gitu. Makanya kita perlu nih mendalami media sosial tersebut, ya kan? Kayak gitu. Dan terkait tadi kayak ada nggak sih lomba tentang Oh ya,
lomba itu untuk media sosial ada? Untuk lomba sebenarnya banyak ya. Dalam media sosial itu tergantung kita mendalaminya di mana nih. Gitu kan. Kalau untuk di YouTube itu ya kan mungkin kita bisa ikuti lomba-lomba seperti film, ya kan. Terus kalau di blog kita dengan tulisan-tulisan, itu karya tulis ilmiah, itu banyak sih lomba-lomba Tentang media sosial. dalam media sosial tersebut. Oke kawan-kawan, jadi tadi lumayan banyak ya ilmu yang kita dapat dari Bang Arfan tentang bagaimana kita mengembangkan media sosial dan lain-lain lah. Jadi cukup sampai di sini pembicaraan kita dan diskusi kita. Selamat, kita nanti akan bertemu lagi di lain hari. Siap, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi